tahu, kalau boleh tahu, Ya. kalau boleh tahu yang teknik sipil siapa aja yang belum mengumpulkan, Bu? Oh, sebentar ya. Saya cek dulu. Yang sipil itu yang belum, sebentar. Ada Bashor. Ya, Kemudian Abdillah, kemudian Ahmad Yani, Abdul Fakih, Andrean Lutfi Asidik, sudah itu. Jadi 6 orang dari teknik sipil yang belum mengumpulkan UTS. Saya tunggu sampai hari apa ya kemarin itu? Hari Minggu ya, hari Sabtu atau Minggu saya masih buka, tapi belum ada yang memasukkan juga gitu. Jadi belum lengkap gitu. Jadi tadi yang belum adalah Andrean Lutfi Asidik, Anissa Anissa Valentina, Abdul Fakih, kemudian Ahmad Yani, kemudian Abdillah, Bashor. Itu yang belum mengumpulkan. Jadi ada enam orang untuk teknik sipil. Kemudian yang teknik pertambangan tadi hanya 1 orang ya, Ridwan saja yang belum memasukkan UTS-nya. Jadi nanti mohon segera untuk menghubungi saya ya, untuk rekan-rekannya. Mungkin nanti bisa diingatkan gitu ya untuk eh, nama-nama tersebut untuk diingatkan mengupload jawaban UTS-nya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan share untuk materi kita hari ini. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai dengan reaksi redoks ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu reaksi redoks? Atau ada yang sudah pernah mempelajari reaksi redoks? Belum, Bu. Belum, oke baik. Jadi belum. reaksi redoks adalah reaksi yang merupakan gabungan dari dua reaksi, yaitu ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ya. Mungkin nanti ya di materi selanjutnya atau di mata kuliah lain nanti Kuliah, saya belajar. ada yang namanya dengan reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Yang mana reaksi oksidasi ini adalah reaksi yang melibatkan penambahan oksigen, gitu ya. Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi yang melibatkan berkurangnya oksigen, gitu ya. Kalau yang oksidasi itu bertambah, kalau reduksi itu berkurang oksigennya. Itu untuk definisi dari reaksi redoks. Jadi dalam satu reaksi itu terjadi dua proses ya, proses oksidasi maupun reduksi dalam satu reaksi. Oke, reaksi redoks yang ada di sekitar kita diantaranya ada pengkaratan besi ya. Nah, belakangan ini kalau diperhatikan kenapa sih pagar di rumah kita itu cepet banget karatan gitu ya. Nah, itu kalau di Bapak dan Ibu ini ngecek pH dari air hujan ya. Nah, itu ada di rentang 5 ya. Artinya dia sudah masuk ke zonanya asam ya, 5 pH 5 itu. Makanya kenapa pagar rumah itu cepat sekali mengalami karat ya, atau keropos gitu ya, akibat tadi adanya proses oksidasi di sana oleh adanya air hujan yang terus-menerus. Kemudian reaksi redoks juga terjadi pada pemutih pakaian. Ya, jadi eh, menggunakan apa namanya klorin ya, untuk
proses pemutihan pada pakaian. Kemudian penyetruman akumulator atau aki mobil, motor gitu ya. Itu adanya reaksi redoks di sana. Kemudian ada ekstraksi logam ya di sini untuk proses pemurnian logam juga ya di sana menggunakan reaksi redoks. Kemudian daur ulang perak juga digunakan eh, terjadinya reaksi redoks di sana. Oke, apa itu reduksi tadi ya? Suatu zat reduksi adalah zat yang kehilangan elektron. Ya, reaksi yang menurunkan bilangan oksidasi atau muatan positif dan menaikkan muatan negatif. Di sini adalah reaksi pengurangan atau pelepasan oksigen tadi ya. Itu untuk definisi dari reaksi reduksi. Kemudian oksidasi adalah suatu zat pengoksidasi adalah yang memperoleh elektron. Kalau tadi reduksi itu melepas elektron, kalau oksidasi adalah memperoleh atau menangkap elektron. Ya, reaksi yang menaikkan bilangan oksidasi sehingga terjadi kenaikan muatan positif dan penurunan muatan negatif. Kalau tadi reduksi dan oksidasi adalah prosesnya. Kalau ini adalah pemerannya atau subjeknya gitu ya. Pengoksidasi dan pereduksi. Siapa itu reduksi atau reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Nah, reduktor juga mengalami oksidasi. Ya, jadi prosesnya atau reaksinya adalah reaksi oksidasi, tapi perannya dia sebagai reduktor. Nah, begitupun sebaliknya. Untuk yang pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Tapi oksidator ini dia mengalami reduksi. Jadi prosesnya itu proses reaksi reduksi. Dia perannya sebagai Oh iya itu beda. Kamu itu pas waktu itu. Jadi abis ini gilirannya cucian itu. Maka Rika Presa apa? Askar. Ibu punya pacar Dan bocor. Mbak Mega, suaranya Mbak Mega. Sudah ya? Oke. Nah, ada konsep reduksi dan oksidasi. Nih ya, yang kita lihat dulu yang reduksi yang sebelah kiri ya. Jadi reduksi ini ada oksidan tadi atau oksidator yang menangkap elektron ya. Menangkap elektron dan menghasilkan produk. Nah, ciri-ciri reduksi adalah pelepasan oksigen, menyerap elektron atau menangkap elektron, dan terjadinya penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, prosesnya reduksi artinya dia berperan sebagai oksidator yang mengalami proses reduksi dan menangkap elektron. Ya, kemudian untuk yang nomor dua atau oksidasi di sini adalah reduktor itu melepaskan elektron bersama dengan produk. Dia menghasilkan produk. Ciri-ciri oksidasi pengikatan oksigen atau penambahan oksigen serta pelepasan elektron dan peningkatan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya bertambah atau meningkat, itu proses yang terjadi adalah oksidasi. Dan subjeknya yaitu dia berperan sebagai reduktor yang mengalami proses oksidasi dan melepaskan elektron. Di sini ada contoh reaksi Ca dan S. Ca ditambah S terbentuk Ca2+ dan S2-. Nah, Ca ini sebagai atom tunggal ya, dia memiliki muatan 0 ya karena dia sebagai atom tunggal. Kemudian S juga sama. Dia sebagai atom tunggal muatannya 0. Sedangkan di produk ada Ca yang memiliki muatan 2+ dan S muatannya 2-. Ya, kita lihat di sini Ca yang awalnya itu
yang awalnya itu 0 di sini ya, di logs-nya, dia berubah menjadi 2 plus. Artinya ada peningkatan dari 0 di logs-nya awalnya 0, kemudian meningkat menjadi plus 2. Artinya terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Proses yang terjadi adalah oksidasi. Ya, ada di sini. Peningkatan bilangan oksidasi atau bilox ya. Artinya prosesnya adalah oksidasi. Maka Ca ini dia berperan sebagai reduktor. Ya. Kemudian begitupun dengan S atau sulfur. S di sini awalnya itu muatannya 0 karena dia adalah atom tunggal. Ya, atom tunggal itu biasanya muatannya 0. Kemudian dia berubah menjadi S-2. Muatannya turun dari 0 ke min 2. Berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Artinya prosesnya, reaksinya dinamakan dengan reduksi. Maka S ini berperan sebagai oksidator. Ya, gitu. Nah, begitupun ada contoh lain pada Na dan Cl. Ya, Na dan Cl itu jika direaksikan terbentuklah muatan Na plus dan Cl min. Yang mana Na itu awalnya 0, kemudian meningkat menjadi plus 1, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Ya, yang ini itu reaksinya oksidasi. Sedangkan yang ini Cl dari 0 ke min 1 itu terjadi penurunan. Ya, maka terjadinya prosesnya reduksi. Maka Na plus adalah hasil oksidasi, Cl min adalah hasil reduksi. Kemudian Na yang ini, yang sebelah kiri adalah reduktor, dan Cl adalah oksidator. Jadi yang dinamakan dengan redoks adalah dalam satu reaksi terjadi dua proses. Ada proses oksidasi dan juga reduksi di dalam satu reaksi kimia. Itu ya. Oke. Di sini tentukan zat reduktor, zat oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi redoks berikut. Nah, contoh di sini, ada SnCl2. Nah, di sini kita ketahui Cl itu adalah golongan 7A ya. Dia itu muatannya minus 1 gitu karena dia menerima 1 elektron ya. Jadi dia muatannya minus 1 atau Cl min ya. Karena Cl min ini minus 1, kemudian dia memiliki koefisiennya 2 ya, maka minus 1 dikalikan 2 menjadi minus 2. Nah, karena ini adalah senyawa SnCl2 ini muatannya 0 ya, kan di belakangnya tidak ada plus atau minus, berarti muatannya 0, muatan SnCl2, maka titik-titik ditambah minus 2 sama dengan 0. Berapa? Gitu ya. Maka di sini Sn itu nilainya 2. Ya, Sn adalah senyawa transisi yang ada di golongan B. Dia memiliki lebih dari 1 muatan. Ya. Kemudian yang I2 ini senyawa tunggal atau atom tunggal. Maka muatannya 0. Kemudian H ini plus 1. Ya, karena dia golongan 1A. Cl tadi muatannya min 1. Ya, tuh. Kemudian yang ini SnCl4. Cl tadi minus 1 dikali 4 sebagai koefisien. Jadi minus 1 dikali 4 adalah minus 4. Kemudian di sini SnCl4 itu muatannya 0. Sehingga titik-titik ditambah minus 4 sama dengan 0. Berarti di sini adalah plus 4.
ya. Nah, kemudian ya ini ada H plus 1 karena dia golongan 1 ya, golongan 1A, kemudian I itu adalah golongan 7A, maka muatannya minus 1. Nah, kita lihat di sini yang berubah adalah Sn. Sn itu awalnya muatannya plus 2 berubah menjadi plus 4 gitu ya. Dari plus 2 menjadi plus 4 itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Ya. Kemudian I2. I2 di sini awalnya 0. Kemudian dia berubah menjadi min 1 gitu ya. Maka dari 0 ke min 1 itu biloksnya turun. Kalau biloksnya turun berarti terjadi reaksi reduksi. Kemudian H di sini tetap ya plus 1 plus 1. Maka dia tidak terjadi reaksi reduksi maupun oksidasi. Maka di sini bisa kita tentukan karena di sini SnCl2 itu mengalami oksidasi, maka dia bertindak sebagai reduktor. Kemudian karena I2 ini dia mengalami reaksi reduksi, maka dia bertindak sebagai zat oksidator. Ya. Kemudian SnCl4 adalah hasil dari reaksi oksidasi. Dan 2Hi di sini merupakan hasil dari reaksi reduksi. Itu ya. Oke. Nanti kita lihat contoh lain. Pengertian biloks ya. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah suatu unsur merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan sebagai suatu unsur dalam membentuk senyawa. Nah, ini ada aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Tadi ya contohnya nih ya, ada Ne, ada H2, O2, Cl2, kemudian ada I2 tadi ya. Itu termasuk ke unsur bebas atau memiliki atom tunggal. Itu dia apa namanya? Biloksnya itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian yang nomor 2, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya pada Na+, gitu ya. Nah, Na ini karena dia termasuk golongan 1A, jadi muatannya plus 1. Nah, oksidasi Mg2+, Mg itu golongan 2A, berarti muatannya plus 2. Kemudian S atau sulfur, dia itu golongan berapa? 6A. Ya. 6A berarti dia muatannya minus 2. Dia butuh menangkap atau dia akan menangkap 2 elektron sehingga muatannya minus 2. Kemudian, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Ya, contohnya ini jumlah biloks pada S dan O dalam SO4 itu adalah minus 2. Ini ya muatannya. Nah, ini ada pada tabel ketika kita mempelajari tata nama senyawa kimia. Ada muatan-muatan untuk poliatom seperti SO4 2-, NO3- gitu ya. CN-. Nah, itu ada di tabel itu nanti bisa dilihat kembali. Kemudian yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Nah, tadi ini contohnya yaitu Cu dan atom O atau dalam CuO kalau tidak ada muatan di belakangnya artinya dia biloksnya itu 0. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 5, aturannya bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan nomor golongannya. Gitu ya, nih tadi contoh lain ya. Nah, ini untuk K pada KCl, K pada KNO3, dan K2SO4 semua memiliki muatan plus 1 karena sesuai dengan golongannya. Ya, baik Ca itu golongan 2A ya, berarti dia plus 2. Kemudian Mg juga golongan
2A, jadi plus 2. Kemudian yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi memiliki muatan lebih dari 1. Ini ya, contohnya tadi ada Cu, ada Fe itu ada 2 plus, ada 3 plus, ada Sn itu ada plus 2, plus 4, kemudian Pb ada plus 2 dan plus 4, dan Au atau emas itu ada plus 1 dan plus 3. Kemudian yang aturan yang ketujuh yaitu biloks hidrogen dalam senyawanya adalah plus 1. Itu sesuai dengan golongannya ya, karena dia termasuk golongan 1A hidrogen itu. Jadi biloksnya adalah plus 1 kecuali H pada hidrida. Ya, hidrida itu apa aja nih? NaH, CaH2 itu muatannya biloksnya adalah minus 1. Kemudian aturan nomor 8, biloks oksigen dengan senyawanya itu minus 2. Karena oksigen itu termasuk ke golongan 6A ya, dia membutuhkan 2 elektron, artinya muatannya minus 2. Kecuali pada senyawa peroksida atau H2O2 dan juga pada senyawa biner dengan fluor, dia muatannya plus 2. Tapi selain itu biasanya biloks untuk O itu bernilai minus 2. Nah, ini contoh aturan penentuan biloks sebagai berikut. Di sini adalah jumlah biloks semua atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Ini yang tadi ya untuk salah satu senyawa atau satu kesatuan. Kalau di belakang tidak ada muatan, artinya biloksnya 0. Ya, H2SO4 0, H2O 0, CO2 0. Nanti yang kita tentukan adalah biloks dari masing-masing unsur. Nah, di sini biloks monoatom terdiri dari satu atom ion. Contohnya adalah K+, ini plus 1, S2 min 2 ya biloksnya gitu. Nah, ini tuh sesuai dengan golongannya. Nah, kemudian ini untuk jumlah biloks semua atom dalam ion poliatomik. Nah, ini yang tadi saya katakan ada di tabel ketika kita penentuan tata nama senyawa. Contohnya ada ion NO3- atau nitrat ya. Nah, NO3- itu muatannya minus 1 atau biloksnya minus 1. SO42- itu minus 2, CN- itu minus 1. Nah, di sini ada contoh-contoh lain ya. Untuk Cl2 itu tadi termasuk ke unsur tunggal ya. Dia memiliki muatannya biloksnya adalah 0. Kemudian ini pada NaCl, Na plus 1, Cl min 1. Kemudian CaCl2, ini ada di ujian ya kemarin nih. CaCl2, Ca, bagaimana keterkaitan antara Ca dan Cl gitu ya. Terbentuknya ikatan CaCl2 gitu ya. Nah, ini untuk Ca sendiri muatannya plus 2, Cl adalah minus 1. Begitupun dengan ya lainnya. Nah, di sini contoh H2SO4. Gimana Bu cara ngitungnya? Ya. H2 artinya ada H itu kan plus 1 ya. Plus 1 dikalikan 2 berarti plus 2. O itu tadi berapa? O itu adalah minus 2. Minus 2 dikali 4 sama dengan minus 8. Ya. Plus 2 ditambah titik-titik dikurangi 8 sama dengan harus sama dengan 0. Artinya S itu adalah plus 6. Gitu ya. Saya contohin. Ya. Nih di sini misalnya yang H2S4 ya. H2SO4. H2 dikali dengan plus 1. Plus 1 adalah biloksnya H, H ya, hidrogen. Ditambah dengan titik-titik, ini S kita belum tahu ya. Ditambah dengan minus 2 dikali 4.
sama dengan 0. Plus 2 ditambah titik-titik dikurang 8 ya, minus 2 dikali 4 jadi min 8 sama dengan 0. Artinya di sini adalah plus 2 ditambah dengan berapa? Kalau dikurang 8 dia 0. Plus 2 ditambah dengan 6 ya. Berarti S ini adalah nilainya 6 atau plus 6. Plus 2 ditambah plus 6 di plus 8 dikurangi 8 adalah 0. Itu ya. Nah, begitupun dengan yang NaPO4. Ya, Na itu plus ya dikali 3 jadi plus 3 ya. P-nya berapa gitu ya. O-nya itu minus 2 dikali 4 jadi 8. Jadi P-nya adalah 5. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Ya, di sini ada contoh perhitungannya. Nah, di sini tentukan bilangan oksidasi untuk unsur NH4+. Nah, kalau yang ini, si senyawanya memiliki muatan plus 1. Ya, jadi dia biloxnya tidak 0, tapi plus 1. Maka yang kita cari adalah bilox untuk N atau nitrogen. Ya, dengan cara seperti ini, NH4 plus sama dengan plus 1. Plus 1 ini dari muatan plusnya ini. Kemudian bilox N ditambah dengan 4. 4 itu dari koefisien ini. Koefisiennya H, 4 dikali dengan bilox H. Bilox N ditambah 4 dikali dengan plus 1. Karena H itu adalah biloxnya plus 1. Sama dengan plus 1. Kemudian bilox N sama dengan 4 dikali plus 1 sama dengan plus 4. Sama dengan plus 1. Bilox N sama dengan 1. Kemudian plus 4 ini pindah ruas melewati sama dengan ya ke belakang. Berarti dia berubah tanda yang asalnya positif jadi negatif. Ya, jadi 1 kurang 4 adalah minus 3. Maka di sini bilox untuk N adalah minus 3. Nah, begitupun cara menghitungnya sama dengan yang anion atau yang NO2-. Ya, kalau di sini biloxnya adalah minus 1. Di sini kita akan cari bilox yang N-nya berapa gitu ya. Nah, sama caranya sehingga diperolehlah N-nya itu adalah plus 3. Maka di sini bisa dilihat jika pada kation bilox N ini dia nilainya negatif 3. Daripada senyawa anion, tadi pada kation dia minus 3. Pada anion dia plus 3. Itu ya. Nah, sini 5 menit, coba 5 menit dipelototin dulu. Terus nanti bantu saya cari berapa bilok Cl, berapa bilok Cr, berapa bilok P, berapa bilok S, dan berapa bilok Mn. Silakan dipelototin dulu 5 menit. Dicoret-coret boleh di apa? Kotret-kotret. CR plus 7. Oh ya, sudah langsung diisi? Boleh. Yuk, bentar ya, sebentar. Oke, nanti ya Amanda kita jelaskan.
Kita yang Cl dulu ya. Tadi ada yang sudah menjawab, katanya Cl ini plus 7. Kita buktikan ya. Kita hitung dulu yang K. K ini berapa biloxnya? Plus 1. Plus 1. Betul. Ya. Oh, Minus 2. minus Minus 8 8. dikali dengan 4. Plus Berarti 2. ya minus 8. Ya. Nah, plus 1 ditambah titik-titik dikurang 8 sama dengan 0. Berarti Cl-nya adalah 7. Ya. Jadi 1 ditambah 7, 8. 8 dikurang 8, 0. Oke. Nah, kemudian Cr. Silahkan hitung. Plus 3, Bu. Plus 6. Plus 6, Bu. Plus 6. CR plus 3. CR 2 plus 6. Plus 6, Bu. Plus 6. Oke, betul 6, ya. Bu. Ya, kita hitung. Nah, yang O dulu ya. Nah, minus 2 kali 7, berarti minus 14. 14. Minus 14. Dia sama dengan minus 2 ya totalnya. Nah, berapa? Dikurangi 14, minus 2. 12 kan? Nah, 12 dibagi dengan 2. Karena koefisiennya ada 2. Berarti CR itu adalah plus 6. Tuh. Kemudian P. Plus 5. Plus 5. Betul ya. Berarti minus 2 kali 4 adalah minus 8. Minus 8 sama dengan minus 3. Gitu ya. Berarti di sini Kurang 3 plus 5. 5. Oke, betul. Sekarang ya S. Plus 6. Plus 6. Plus 6. 6, Bu. Betul, plus 6 ya. Gitu. Jadi H-nya adalah plus 1. Ini min 8. Gitu ya. Ini adalah 6. Ya. S-nya adalah 6. Betul. Ya, jadi 1 tambah 6, 7. 7 kurangi 8 adalah minus 1. Oke, yang MN? Plus 7. Plus 7. Plus 7. Ya. Tuh, ini K-nya 1. Kemudian O-nya ini minus 8. Berarti MN-nya adalah 7. 1 tambah 7, 8. 8 kurangi 8, 0. Tuh, ya. Oh, sudah terjago ya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi definisi untuk reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi, dalam satu reaksi itu terjadi 2 proses ya. Baik itu reduksi maupun oksidasi. Tapi dari senyawa yang berbeda ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, sini ya. Nah, yang ini yang oksidasi adalah SnCl2 menjadi SnCl4, ini adalah oksidasi. Yang reduksi I2 menjadi 2HI ya. Nah, kita bedakan dengan auto redox. Kalau auto redox itu terjadi reaksi reduksi dan oksidasi dalam satu zat di reaksi redox, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah Cl2. Cl2 itu dia biloxnya adalah 0 karena dia atom sendiri ya. Jadi atom bebas gitu ya. Berarti dia 0. Kemudian sebelah kanan ya di sini di bagian produk Na plus 1, di sini Cl-nya minus 1. Kemudian di bagian yang lain Cl-nya dia bernilai positif 1. Maka Cl ini dia bisa bertindak sebagai oksidator, bisa bertindak sebagai reduktor. Karena dia bisa mengalami oksidasi, reduksi maupun oksidasi. Ini yang dinamakan dengan auto redox.
redox. Jadi jelas bedanya ya. Kalau redox itu dua senyawa atau senyawa yang berbeda mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Sedangkan kalau autoredox, satu senyawa bisa mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Paham ya bedanya ya? Oke. Nah, bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Ya, suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi tersebut terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat Udah kakak lagi kuliah. oksidasi. Kakak pergi deh. Sebentar. Oke, ya. Manakah yang bukan reaksi redoks? Silakan dipikirkan dulu, dicoret-coret dulu, boleh 5 menit ya. Mana yang bukan redoks? 1, 2, 3, atau 4? Atau semuanya bukan redoks? Coba dicoret-coret dulu, 5 menit. Yang 2 Bu, autoredox. Nomor Oke, 3, Bu. ada pendapat lain yang bukan redoks? Coba. Nomor Ya, 3, Bu. Bu. 3, Bu. Oke, yang lain? Ada yang lain jawabannya? Nomor 3. Nomor 3 bukan redoks. Oke. Hanya nomor 3. Nomor 3. Oke. Kita lihat buktikan ya. Nah, lihat nomor 1. Yang nomor 1 ini merupakan reaksi redoks karena di sini Ag itu dia mengalami oksidasi ya. Nah, kemudian Cl dia mengalami reduksi. Ini autoredoks ya. Satu senyawa dia mengalami reduksi maupun oksidasi ya. Kemudian yang nomor 2 ini sudah jelas redoks ya. Tadi ada di contoh di awal ya. Kemudian nomor 3 ini bukan redoks karena tidak ada perubahan biloks dalam setiap unsurnya ya. Di sini Cu plus 2 dia tetap plus 2. O minus 2 tetap dia minus 2. Kemudian H plus 1 dia tetap plus 1. Kemudian Cl minus 1 dia tetap minus 1. Tidak ada berubah ya bilangan oksidasinya, maka dia adalah bukan redoks. Betul jawabannya nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 ini redoks juga ya. Karena di sini H dia mengalami oksidasi dan Cl2 mengalami reduksi. Ya. Nah, bilangan oksidasi ini bisa digunakan untuk menentukan nama senyawa ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai ikatan kimia ya. Kalau masih ingat, di sana penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbiloks lebih dari 1 itu khusus buat senyawa unsur transisi atau golongan B. Dia memiliki muatan lebih dari 1. Ya, dan juga untuk penamaan senyawa ion poliatom. Ini adalah contoh-contoh untuk Oke, ini ada contoh-contoh untuk penamaan senyawa pada unsur dengan logam berbiloks lebih dari 1. Contohnya di sini ada Fe, ada Pb, dan juga Cu. Ya, silakan. Ya, di sini Fe muatannya lebih dari 1, ada plus 2 dan juga plus 3. Nanti akan berbeda pada penamaannya gitu ya. Karena di sini nanti yang berubah yaitu yang berbeda yaitu pada apa namanya?
angka Romawinya ya. Jadi ada besi 2 klorida, besi 3 klorida ini berdasarkan biloxnya. Jadi penentuan angka Romawi pada tata nama ini berdasarkan perhitungan bilox ya. Seperti ini timbal 4, berarti PB 4 atau timbal 4 oksida ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabel nama senyawa ion poliatomik berdasarkan sistem Stokes. Nah, di sini poliatomik adalah terdiri dari lebih dari 2 atom ya dalam satu senyawa. Contohnya di sini adalah KClO di sini ya, atau yang kita sebut dengan kalium hipoklorit. Ini adalah nama dagangnya. Kalau nama atau namanya adalah kalium klorat gitu ya, karena ada muatan ClO min itu adalah klorat ya dengan angka Romawi 1 karena dia biloxnya 1. Kemudian di sini ada KClO3, di sini bilox untuk Cl di sini adalah 5. Jadi kalium klorat, jadi ClO3 itu biloxnya 5 ya. Kemudian ada tabel nama senyawa memiliki bilox rendah dan tinggi. Ini nanti perbedaan pada penamaan akhirannya ya. Contoh di sini ada HgCl dan HgCl2. Untuk HgCl ini biloxnya itu lebih rendah dibandingkan dengan HgCl2. Untuk HgCl ini dia penamaannya jadi merkuro pakai O gitu ya. Itu untuk yang biloxnya lebih rendah. Kalau yang biloxnya lebih tinggi adalah merkuri. Ini merkuro klorida dan merkuri klorida. Sedangkan untuk SNO itu plus 2 dan SNO2 itu plus 4. Jadi stano oksida dan stani oksida. Itu perbedaan untuk tata nama. Nah, untuk tata nama, selain tata nama, reaksi redoks juga kita ada proses penyetaraan reaksinya gitu ya. Seperti yang kita lakukan pada penyetaraan reaksi biasanya gitu ya, ada yang cara langsung dan tidak langsung. Kalau reaksi redoks ini hanya ada satu cara, yaitu dengan cara setengah reaksi. Yang disetarakannya adalah kalau biasanya kita menyetarakan koefisien senyawanya ya atau jumlah atomnya, tapi kalau dalam reaksi redoks ini selain jumlah atom kita juga harus menyamakan muatan ya. Nah, ini adalah tahapan untuk metode setengah reaksi ya. Jadi kita akan pisahkan dulu nih reaksinya yang ya silakan. Metode setengah reaksi ini kita akan pisahkan dulu dalam satu reaksi itu mana yang termasuk setengah reaksi reduksi dan mana setengah reaksi oksidasi. Ya, kemudian nanti dilakukan penyamaan jumlah atom-atom yang berubah biloxnya. Jadi yang berubah biloxnya ini akan kita dahulukan untuk menyamakan jumlah atom atau koefisiennya. Untuk yang berubah biloxnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah samakan jumlah atom O dan atom H dengan cara melihat apakah reaksi tersebut bereaksi pada suasana asam atau pada suasana basa. Kalau pada suasana asam, maka hal yang harus dilakukan adalah samakan dulu atom O-nya dengan menambahkan H2O. Kemudian setelah itu baru disamakan jumlah atom hidrogennya dengan menambahkan H plus jika reaksi tersebut berlangsung pada kondisi asam. Kalau pada kondisi basa, maka yang harus disamakan yaitu atom O-nya dengan menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Kemudian selanjutnya itu menyamakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O. Setelah itu terakhir baru kita menyamakan muatannya dengan menambahkan elektron. Ya, kita lihat contoh reaksinya. Nah, di sini kita contoh reaksi pada suasana asam. Ya. Pada suasana asam, nah di sini contohnya adalah MnO4
min ditambah dengan Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah dengan Fe3+. Ya, kita lihat di sini Mn-nya itu adalah biloxnya +7, sedangkan di sini Mn biloxnya +2. Artinya di sini terjadi reaksi reduksi. Sedangkan untuk Fe yang sebelah kiri itu biloxnya +2, sedangkan yang sebelah kanan itu +3. Artinya Fe terjadi reaksi oksidasi. Ya, nah kita pisahkan karena tadi judulnya itu adalah setengah reaksi aktif. Artinya kita pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang tadi yang reduksi yang mana? Yang MnO4 ya. MnO4 min dan Mn2+. Nah, kita rubah nih ke sini, pindahkan ke bawah. Nah, nih MnO4 min yang reduksi dan Mn2+. Tetap tanda panahnya di bawah. Ya. Jadi untuk melihat reaktan dan juga produk. Ya. Kemudian yang Fe itu adalah setengah reaksi oksidasi. Berarti Fe2+ menjadi Fe3+. Ini yang awal kita tulis dulu. Ya. Nah, karena di sini reaksinya itu suasananya asam, maka tadi yang harus kita tambahkan pertama adalah menyamakan atom O dulu. Ya. Nah, atom O di sebelah kiri sudah ada O4. Di sebelah kanan belum ada O. Ya kan? Nah, dengan menyamakan atom O dengan menambahkan H2O. Nah, karena di sebelah kiri sudah ada 4, artinya kita perlu tambah O di kanan 4. Artinya kita tambahkan 4H2O. Di sini sudah ada 4O. Ya kan? Nah, setelah itu baru di sini sekarang jumlah di sebelah kanan Mn sudah ada 1, O sudah ada 4, sedangkan di kanan O sudah ada 4, Mn ada 1, dan ada tambahan H ada 8. Nah, sebelah kiri belum ada H-nya. Maka yang kedua setelah kita samakan atom O-nya, kita samakan juga jumlah atom H-nya. Maka yang sebelah kiri kita tambahkan kita tambahkan H plus untuk menambahkan atom H. Sehingga 8H plus kita tambahkan di kiri. Ya, paham sampai sini? Nah, kemudian yang terakhir kita akan samakan muatannya. Ya. Nah, tadi sudah ada -1 ditambah dengan +8. 8 kali +1 +8 ya. -1 +8. Berarti muatan di sebelah kiri berapa? +7. Ya. Nah, di kanan ini dia muatannya +2. Nah, berarti kita perlu menambahkan berapa elektron? 5 elektron. 5 dikali -1 berarti -5. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan +2. Sama ya. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan muatannya harus sama gitu. Tadi udah di sini -1 +8 berarti +7. Kita harus menambahkan berapa elektron sih biar muatannya sama kiri dan kanan. Di kanan ada +2 gitu ya. +7 +2 berarti sebelah kiri harus ditambahkan -5 gitu ya biar sama. Sekarang muatannya sama. Di sini 2, di kiri 2, di kanan 2. Oke, yang reduksi selesai. Sekarang yang oksidasi. Oksidasi untuk jumlah atom Fe sama ya, kiri kanan 1, 1, 1. Nah, kemudian Fe di sini muatannya +2, di kanan +3. Nah, ini muatannya beda nih. Ya, sehingga kita harus tambahkan muatan elektron di sebelah kanan. Di sini +2, di sebelah
kanan plus 3. Berarti harus ditambah elektron di kanan gitu ya. Agar plus 3 dikurangi 1 menjadi plus 2. Jadi sama-sama kiri dan kanan plus 2. Ya, begitupun sekarang kita sudah setara nih untuk setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, kita harus sekarang gabungkan. Jadi hasil akhirnya tadi. Nah, untuk menggabungkan ini kita harus menghilangkan yang elektron-elektron ini nih. Nah, yang satu elektronnya 5, yang satu elektronnya 1 nih ya. Nah, kita samakan elektronnya agar nanti bisa dicoret gitu ya. Nah, jadi yang atas itu kita kali dengan 1, yang reduksi itu kita kali dengan 1, yang oksidasi kita kali dengan 5 agar jumlah elektronnya sama ya. Nah, ini tetap ini kali 1 kali 1 kali 1 berarti tetap. Nah, yang bawah yang oksidasi kita kali dengan 5 menjadi 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus ditambah 5 elektron. Ya, sehingga ini 5 elektron dikurangi 5 elektron dia akan habis. Gitu ya. Sehingga reaksi akhirnya adalah MnO4 ditambah 5 Fe2 plus ditambah 8 H plus menjadi Mn2 plus ditambah 5 Fe3 plus ditambah 4 H2O. Sekarang kita cek lagi. Selain jumlah, muatan juga harus sama antara kiri dan kanan. Ya. Nah, kita lihat dari sebelah kiri. Mn kiri 1, kanan Ya. sama ya. Kemudian Fe kiri 1, kanan 1. Kemudian O sebelah kiri 4, sebelah kanan 4 O-nya. Kemudian H sebelah kiri 8, sebelah kanan 4 kali 2 8. Untuk koefisien semua sama. Sekarang muatan. Muatannya minus 1 ya ditambah 5 dikali plus 2 berarti plus 10 ya ditambah plus 8. Berapa ini? Minus 1 tambah 10 plus 9. Plus 9 tambah 8 jumlahnya? 17, Bu. Betul, 17. 17. Ya, 17. Nah, sekarang yang kanan. Plus 2 ditambah 15. Ya kan? 5 dikali plus 3, 15. Tambah 0. Ya, ini kan nggak ada muatannya ya, H2O. Nah, berarti 2 ditambah 15 plus 17. Nah, sekarang dia sudah setara. Baik koefisien, jumlah atom maupun muatannya. Berarti selesai penyetaraan kita. Ini ya, ini untuk yang dengan suasana asam. Ya. Oke. Kita lihat yang suasana basa. Nih ya. Ini reaksinya agak berbeda. Sedikit ya. Di sini reaksinya sekarang MnO4- menjadi MnO2. Ya. Plus 7 menjadi plus 4. Berarti di sini terjadinya reduksi. Ya. Fe2 plus menjadi Fe3 plus berarti terjadinya oksidasi. Kita lakukan sama hal yang sama tadi ya, setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Kita pisahkan dulu ya. MnO4- menjadi MnO2, kemudian Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Nah, kalau yang tadi reaksi asam ketika kita menyamakan atom O yang ditambahkan adalah H2O. Kalau sekarang, kalau kita mau menambahkan, menyamakan atom O yang ditambahkan adalah
O-, ya, karena ini reaksinya, kondisinya dalam suasana basa, gitu ya. Nah, bedanya hanya di sana. Tuh, ya. Kalau yang asam, kalau kita mau menyamakan oksigen, yang ditambahkan adalah H2O. Baru kemudian untuk menyamakan atom H, ditambahkan H+. Itu kalau yang reaksi terjadi dalam kondisi asam. Kalau dalam kondisi basa, ya, kalau kita mau menyamakan atom O atau oksigen, kita tambahkan OH-. Maka di sini OH- ditambahkan di sebelah kanan. Karena sebelah kiri ini sudah ada 4 gitu ya. Nah, di sini sebelah kanan baru 2 gitu. Maka kita tambahkan OH- sebelah kanan. Kemudian sekarang kita samakan atom H-nya dengan menambahkan H2O di sebelah kiri. Di sebelah kanan sudah ada H-nya, sebelah kiri belum ada. Berarti kita tambahkan H2O sebelah kiri. Ya, kemudian setelah itu baru kita samakan muatannya dengan menambahkan elektron. Sama tahapannya seperti yang suasana asam. Ya, perbedaannya hanya pada OH- dan H+-nya saja. Gitu ya. Ini ke bawahnya sama gitu ya. Jadi tadi yang disamakan atau yang disetarakan adalah koefisiennya dulu atau jumlah atomnya dulu baru muatannya. Ya. Jadi tahapannya tadi seperti yang di awal. Ya, sehingga nanti hasil akhir itu yang elektron ini harus dicoret gitu ya. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi MnO4- ditambah dengan 3 Fe2+ ditambah dengan 2 H2O. Menjadi MnO2 ditambah dengan 3 Fe3+ ditambah dengan 4 OH-. Nah, ini secara jumlah atom atau koefisien dia sudah sama. Ya, Mn 1, O-nya di sini 4, di sini 2, 6, di sini 2, di sini 4, 6, sama. Kemudian Fe 3, 3, sebelah kiri kanan sama. Kemudian H, di sini 4, di kanan juga 4. Ya, kemudian muatan. Muatan di sebelah kiri -1, di sini +6, di sini 0 ya. -1 + 6 berarti 5. Ya, 5 ya. -1 + 6 ya 5. Kemudian di sini ada +9 ditambah dengan -4. 4 kali -1 ini 4. -4 ya. 9 -4 + 5 juga. Jadi muatannya sama, koefisiennya juga sama. Itu ya. Oke, nah ini ada soal latihan. Ini nanti boleh silakan dikerjakan. Nanti minggu depan saya akan acak gitu ya sebelum mulai perkuliahan selanjutnya. Jadi saya akan acak 3 soal ini gitu ya. Contoh asam dan contoh basa. Nanti silakan rekan-rekan kerjakan gitu ya. Jadi tidak dikumpulkan tapi di minggu depan kita akan bahas 3 soal dari latihan ini. Jadi silakan nanti rekan-rekan mulai mengkotret-kotret gitu ya, mencoret-coret di kertasnya gitu ya. Untuk reaksi basa dan reaksi asam pada reaksi-reaksi 7 reaksi tersebut. Jadi ini penyetaraan persamaan reaksi redoks gitu ya, berdasarkan suasana basa dan suasana asam. Ini ada keterangan basa dan asamnya di bagian belakang. Ya. Ini tadi sudah ya. Sudah juga. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Bu, yang ini Bu, tugas latihannya ini nanti di share di mana Bu?
Oh, nanti PowerPoint-nya materinya saya share di e-kampus ya. Jadi nanti silakan download di e-kampus untuk materi perkuliahannya. Oh, oke, Bu. Oke, ada lagi? Bisa kembali ke yang pertama tadi, Bu. Ada soal yang pertama, paling pertama, yang latihan awal, Bu. Yang Ya, slide kedua kayaknya. slide kedua. Yang pertama, paling pertama. Ada yang dapat satu itu dari mana ya, Bu, yang Ibu jelaskan tadi, Bu? Kelewat tadi, Bu. Ini, Terus, Bu. Terus. Nah, ada yang pertama. Nah, itu dah, Bu. yang mana? Yang tadi kembali, Bu. Yang satunya. Nah, itu dapat itu, nah, Bu. -1, NO2 sama dengan -1 itu dari mana? -1-nya itu tadi, Bu. Lupa. Baik, -1 di sini adalah muatan pada NO2 min. NO2 min ini muatannya adalah -1 artinya bilox. Totalnya itu adalah -1. Oh, jadi itu katanya, Bu, ya. Memang sudah ada di ini ya. Ini nih, NO2 min kan, dia kan. Ya, ini, oh ya, yang kelihatan, Bu. Oke, oke, ya. Nah, jadi ini bilox akhirnya adalah -1. -1, oh ya, ya. Baru kelihatan. Kecil itu, Bu, nggak kelihatan, Bu. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Itu aja, Bu, Iya, tadi iya. yang agak bingung. Iya, sama. Ya, ini juga sama NH4 plus, Ya, ada berarti plusnya ya. plusnya nih +1. Gitu. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu kalau misalnya kan tadi ada tuh persamaan yang nggak masuk ke redox ya, bukan redox. Itu cara menyetarakannya gimana ya, Bu? Atau memang nggak bisa disetarakan atau bagaimana? Oke, Terima baik. kasih. Kalau yang bukan redox ya, hmm, nah, kalau senyawa yang bukan redox, cara penyetaraannya dengan cara yang minggu lalu, sorry, 2 minggu lalu dengan cara langsung maupun tidak langsung itu bisa gitu. Jadi nggak perlu menyamakan muatannya gitu. Dia langsung aja pakai proses langsung maupun tidak langsung itu untuk proses penyetaraan reaksinya. Gitu. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa saya Iya, pahami. Terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Nah, ada kayaknya, Bu. Udah cukup? Oke, baik. Kalau cukup, kita mungkin pertemuan hari ini dicukupkan ya. Jadi minggu depan saya akan bahas dulu tadi ya soal latihan tadi ya. Itu kita akan bahas 3 soal dari 7 tersebut. Kemudian nanti eh, apa namanya? Baru kita mulai lagi materi selanjutnya yaitu mengenai larutan buffer atau larutan penyangga. Oke, sebelumnya kita akan foto dulu untuk dokumentasi. Oke, sebentar. Ada teman-teman yang belum buka kamera. Oke, baik. Siap, 1, 2, 3.
slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Tolong diinfokan rekan-rekannya. Ya, selamat sore. Terima kasih.